Selamat siang untuk teman-teman dan Pak Seripan selaku guru mapel PJOK. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya tentang presentasi taktik permainan sepak bola. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Ya, di sini saya juga memberitahu kompetisi dasarnya. Yang pertama 3.1 merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan sepak bola. 4.1 mempraktikkan hasil karya rancangan pola penyerangan dan pertahanan permainan sepak bola. Kemudian juga ada deskripsi singkat materinya. Strategi merupakan siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah pertandingan. Strategi yang diterapkan bisa dengan pola menyerang maupun pola bertahan. Sedangkan taktik adalah suatu siasat atau pola pikir dalam menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif untuk memperoleh kemenangan. Taktik bisa juga diartikan sebagai suatu siasat yang dipakai untuk menembus pertahanan lawan secara sportif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pemain. Kemudian juga ada tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat 1. Memahami pola serangan dan bertahan permainan bola besar sepak bola. 2. Merancang pola serangan dan bertahan permainan bola besar sepak bola. 3. Mempraktikkan pola serangan dan bertahan pada permainan bola besar sepak bola. Yang keempat, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif selama bermain permainan sepak bola. Masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pola penyerangan sepak bola. Seperti kalian ketahui, bahwa permainan sepak bola adalah permainan tim yang bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan secara sportif, hingga memperoleh kemenangan. Untuk membentuk tim yang solid, maka diperlukan pola dalam melakukan penyerangan. Pola penyerangan diartikan sebagai bentuk susunan pemain yang dipasang untuk melawan serangan dan mencetak gol, atau memasukkan bola gawang lawan. Macam-macam penyerangan dalam permainan sepak bola sebagai berikut. Yang pertama, taktik mencari ruang kosong, berupa untuk mencari ruang kosong dari marking atau penjagaan pemain lawan, seperti pola yang dimainkan pada gambar di samping ini. Itu adalah gambar di mana taktik mencari ruang kosong. Terus yang kedua, pola tersusun baik dalam situasi mengiring bola maupun tidak. Posisi menyerang bersamaan baik yang menguasai bola dan yang tidak menguasai bola. Memanfaatkan lebar lapangannya. Kemudian yang ketiga, taktik bermain ketat atau jeli dalam melihat peluang. Walau dalam situasi tinggal berhadapan dengan goalkeeper lawan, pemain nomor 2 melihat posisi nomor 1 lebih besar peluang untuk mencetak gol. Kemudian yang keempat, pola penyerangan sepak bola dapat dilakukan dengan catatan harus ada 1. Pemain yang mengatur serangan. 2. Pemain yang membantu serangan. 3. Pemain yang tugasnya adalah mencetak gol. 4. Pemain yang tugasnya adalah memancing pemain bertahan lawan untuk meloloskan timnya dalam menyusun ritme serangan. Yang kedua, pola pertahanan sepak bola. Taktik pertahanan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan.
Taktik pertahanan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, man-to-man defense. Setiap pemain membayangi satu lawan satu. Yang kedua, zone defense. Setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Kemudian ada kombinasi, yaitu taktik man-to-man defense dan zone defense dipadukan. Yang pertama, taktik perorangan. Taktik perorangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. 2. Grup taktik. Grup taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan dua orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. 3. Kolektif taktik. Kolektif taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dan suatu pertandingan. Di sini juga ada rangkumannya. Sepak bola merupakan cabang olahraga tim yang mengandalkan kerjasama dalam bertanding untuk meraih kemenangan dengan mencetak gol sebanyak-banyaknya. Pola penyerangan dalam sepak bola merupakan taktik dan strategi yang digunakan untuk mencetak gol. Pola ini dapat berkaitan dengan formasi yang digunakan atau taktik yang dipakai oleh sebuah tim. Dalam membahas pola penyerangan sepak bola, maka hal-hal yang menjadi perhatian utama adalah cara memulai serangan, arah serangan, cara menyerang, dan komposisi penyerang yang digunakan. Berbagai taktik dan strategi dapat digunakan dalam permainan sepak bola. Secara umum, taktik merupakan suatu siasat atau pola pikir dalam menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif dan memperoleh kemenangan. Taktik bisa juga diartikan sebagai siasat yang dipakai untuk menembus pertahanan lawan secara sportif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pemain. Dalam sepak bola, taktik merupakan usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, serta improvisasi untuk menentukan alternatif terbaik memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu pertandingan secara efektif, efisien, dan produktif dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal, yaitu sebuah kemenangan dalam pertandingan. Ya, jadi gitu teman-teman dan Pak Syaripan selaku guru mapel. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.